Oke, what's up guys, balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakalan mengupload satu buah tutorial perbaikan televisi LED Polytron 40 yang datang ke tempat saya dalam keadaan mati total. Jadi kalau sekarang itu lebih enak ya teman-teman ya. Untuk mengatasi TV mati total ini ada beberapa cara sebenarnya, ada beberapa option. Oke, sebelumnya saya hidupkan TV-nya dulu ya. Jadi dicolokkan ke stop kontak listrik, lampu LED indikator itu tidak hidup. Kalau normal kan setelah dicolokkan seperti ini, lampu LED indikatornya itu merah, kemudian kedip-kedip, kemudian merah, kemudian dipencet tombol power baru on. Nah, ini tidak ada perkembangan hidup sama sekali. Jadi untuk option ini ya cukup banyak ya, ada 4 macam, nanti saya coba jelaskan. Untuk menyingkat waktunya langsung saja teman-teman, kita buka televisinya, lanjut. Oke, baiklah teman-teman, ini dia setelah kita buka untuk penampakan daripada televisi Polytron ini. Serinya tadi adalah PLD 40TP853. Kemudian untuk panel ini, panel AU yang paling sering rusak layar di bagian blanknya dan bergaris. Dan ini adalah untuk mainboard. Kemudian ini adalah power supply. Jadi hal yang utama yang harus kita lakukan tentunya melakukan pengukuran yang ada di mainboardnya. Bisa menggunakan multitester analog dan juga yang digital. Kalau saya sudah biasa yang ini ya. Untuk pengetesan seperti biasa, hati-hati, ini adalah elko besar, tegangan sekitar 300 volt, dan untuk power supply nya tidak menggunakan power factor correction karena ya ampernya ataupun wattnya enggak terlalu besar. Jadi hanya menggunakan ngapain? Bentar. Gimbalnya error. Oke, kita lanjut. Jadi untuk power supply-nya tadi dia menggunakan MOSFET dan di bawahnya itu ada IC PWM. Jadi kita colokin dulu ya, biar ini saya posisikan. Oke, listrik sudah saya colokin. Kita ukur tegangan tinggi di sini. Yang ini tanda putih adalah bagian dari groundnya. Hati-hati ini karena ini tegangan tinggi. Oke, tegangannya ada 314. Kita ukur tegangannya yang probe hitamnya ke body boleh. Kemudian kita ukur tegangan untuk standby nya. Oke, tidak ada. Ini 12 volt ya kalau nggak salah untuk ke inverter backlight-nya. Oke, juga tidak ada. Jadi di sini aja sudah tidak ada, apalagi di sini. Ini ada tulisan standby dan 5 volt, yang utama itu standby 1 2 3 nomor 4. Oke, nggak ada, masih tidak ada tegangan, hanya di bagian primernya 300 volt. Selanjutnya teman-teman, kita lepas dulu ya. Ini ada soket ke mainboard. Nah, ini dilepas dulu, matikan dulu. Ini kita lepas supaya nggak ada beban yang menuju ke mainboard. Nah, setelah kita lepas, lalu kita ukur. Siapa tahu ya di mainboardnya ada yang short sehingga tegangannya menjadi ngedrop atau di bagian sini. Oke, ini kita cek masih auto ya. Kalau ada short tentunya ketahuan oleh multitester saya ini.
Ini sudah saya colokin lagi listrik. Tegangan outnya masih tidak ada, masih tidak keluar, apalagi di jalur standby karena satu jalur dengan dioda satu itu juga tidak ada teman-teman. Berarti ini fix untuk regulatornya ini belum bekerja karena tegangan standby tidak keluar. Selanjutnya kita matiin dulu. Lalu kita ukur yang ini, yang harus hati-hati teman-teman, jangan sampai masih ada tegangan tinggi. Oke, sudah tidak ada lagi. Artinya ketika stop kontak sudah dimatikan, dia sudah buang arusnya. Jadi kita tinggal buka pada 4 buah skrup ini teman-teman. Lanjut. Oke, ini dia teman-teman setelah kita balik. Jadi kalau kita ukur tadi untuk outputnya tidak terdeteksi tegangan standby maupun juga tidak ada yang short untuk di output trafo switchingnya, termasuk di MOSFET ini ya, MOSFET switch. Jadi untuk 5 volt standby nya saja itu udah nggak masuk ke mainboard ya. Di sini kita bisa melihat ada beberapa poin seperti 5 volt plus, kemudian standby, kemudian PS on, kemudian 12 volt dan lain sebagainya ya. Seperti ini kita bisa melihat. Nah, di sini tadi kita ukur itu semuanya tidak ada keluar tegangan, power regulator tidak bekerja. Nah, untuk permasalahan TV ini yaitu IC PWM nya yang rusak atau tidak bekerja, tapi tidak short untuk MOSFET nya ya. Ada beberapa cara sebenarnya selain ganti MOSFET. Mungkin kali ini saya akan mengganti IC PWM nya, atau juga bisa menggunakan gacun 4 kabel yang 2 di primernya dan 2 di sekundernya ya. Yang 4 kabel udah pernah saya upload di channel YouTube saya, silahkan cari, itu cukup lumayan. Tapi kalau untuk STR biasanya sering nggak tertarik ya karena wattnya besar. Atau yang kedua ya bisa ganti satu blok, atau yang ketiga kita bisa pakai yang penggantinya yang lain. Namun di sini ada beberapa hal yang harus dimodifikasi. Jadi saya cari yang mudahnya dulu ya, daripada kita ganti IC PWM nya saja. Oke, lanjut. Oke teman-teman ya, ini setelah saya ganti ya. Mohon maaf tadi untuk proses penggantiannya, pikirku tadi di terimport sudah terekam, rupanya belum terpencet. Jadi intinya ini hanya rusak IC PWM nya dan ini belum diganti. Yang lain belum ada yang diganti, hanya satu ini saja, yaitu serinya itu adalah ini ya. Kalau kita lihat di sini 63H44A ya, kalau di mikroskop ini terbaca seperti itu. Dan untuk MOSFET nya sudah saya periksa juga, itu nggak ngesot, jelas ya. Jelas nggak ngesot karena di tegangan tingginya masih ada tegangan. Kalau itu ngesot otomatis fuse nya putus atau NCB nya jeglek. Oke teman-teman, langsung saya tes aja ya. Ini posisi seperti ini dan kita colokin. Oke, lampu standby nya sudah hidup ya, alhamdulillah. Sekarang kita coba hidupin, start. Oke, sip. Sekarang kita tinggal tunggu lampu backlight nya. Oh, lampu backlight nya belum tercolok. Bentar ya, saya matikan dulu. Nah, oke, sekarang kabel LPDS juga yang ke lampunya ini sudah tercolok. Sekarang kita hidupin. Oke, kedip dulu, kita start, lalu kita lihat.
Oke, mantul working guys. Di untuk kasus yang satu ini adalah kerusakan di bagian IC PWM nya saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih tentunya telah menonton channel ini, semoga menambah wawasan atau bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.